Saiki sampean gak sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang, sampean belum mau ngaji sing tenan. Dan selamat gitu nggih. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti at-tahirin wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il musannifin al-mukhlisin, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Bandani wa ila hadrati ila sahib kitab Munabbihat Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina wa mursyidu qulubina Syekh Kiai Maimun Zubair al-Hajj yanfa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillah. Memulai ngaji siapa saya dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang pengasih. Siapa Allah? Sebagian ulama pengasih di akhirat, di dunia dan di akhirat. Umum untuk orang-orang mukmin dan selain mukmin. Sebagian ulama menafsiri itu. Terus Ar-Rahmani yang welas asih atau pengasih dengan sebesar-besarnya nikmat. Ar-Rahimi yang penyayang atau pengasih sama di akhirat saja. Ada yang memanai seperti itu. Ada yang pengasih dengan yang memberi al-mun'im bidako ikin nikmat ni'ami, yang memberi nikmat dengan sekecil-kecilnya nikmat. Ada yang menafsiri seperti itu, yang makna umum aja ya. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Sifatnya Allah alladzi, rupanya zat, ja'ala yang menjadikan, siapa alladzi menjadikan al-ilma pada ilmu, menjadikan arfa'as sifati pada paling luhur-luhurnya atau paling tinggi-tingginya beberapa sifat al-kamaliyati yang sempurna. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, an la ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan itu mewujud illallahu, kecuali Allah, atau la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak itu mewujud illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, halnya zatnya Allah, dirinya Allah. La syarika, tidak ada yang menyekutukan itu mewujud, lahu, bagi Allah. Alladzi,
zat khassa yang menentukan, mengistimewakan. Siapa allazi man pada orang sya'a yang menghendaki, siapa allazi pada man bayanya min ibadihi dari hamba-hambanya Allah, diistimewakan bil ma'athiri dengan maksur, jamak dari mufrad maksuratun. Ini perbuatan yang bagus. Juga ada yang memaknai dengan asar-asar al-hukmiyati, yang mengandung hukum. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad yaitu abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, alladzi, yang khassa, yang mengistimewakan hu pada Nabi Muhammad, siapa Allah Ta'ala diistimewakan bi jami'i kamalatil ubudiyyati, dengan seluruh kesempurnaan dalam beribadah. Wa shalla, dan semoga memberi rahmat azim siapa Allah ala sayyidina, pada junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala'a, yang memenuhi siapa Allah Ta'ala, memenuhi qalbahu, pada qalbunya Nabi atau hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari sifat keagungannya Allah, al-a'la, yang luhur, jalla, maha agung siapa Allah, wa ala, dan maha luhur siapa Allah, wa ainahu, dan memenuhi pada kepribadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jamalihi, dari keindahannya Nabi, al-asna, yang luhur. Fasara, maka menjadi siapa Nabi, jadi itu masruron, disenangi, mansuron, dan ditolong. Wa ala alihi, dan salawat salam atas keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wasalikina, dan orang-orang yang mengikuti ala nahjihi, pada jalannya Nabi. Fanalu, maka memperoleh siapa alihi ashabi wasalikin, memperoleh khairan, pada kebaikan, wafiron, yang banyak, ya. Jadi ya, dengan melakukan sunah-sunahan perintahnya itu. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fayaqulu, lalu berkata siapa al-murtaji, orang yang mengharapkan ghafrul musawi, pada diampuninya beberapa kesalahan atau dosa. Rupanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ya. Rupanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nama lengkapnya beliau itu Abdul Mu'ti Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali At-Tanari. Yani beliau lahir di desa Tanara, Banten. Ya. Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, yani madhabnya Imam Syafi'i, dan beriktikad berakidah Al-Asy'ariyah. Ini di kota Banten. Dulu pengen ziarah ke sana tapi nggak jadi. Semoga nanti kapan-kapan bisa ziarah ke sana. Ini beliau lahir tahun 1230 Hijriah atau tahun 1813 Masehi. Terus beliau itu lahir di keluarga yang bangsawan, yang terkenal dengan da'i ilallah. Beliau diberi nama Muhammad Nawawi, orang tuanya yakni tabarukan dengan yang pertama Nabi, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagian yang kedua tabarukan dengan
namanya Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Gitu. Tabarukan sama beliau. Beliau mempunyai karangan yang banyak sekali, yakni hampir kurang lebih hampir 90. Ini bid'an wa tis'in kutuban. Hampir kurang lebih 90 kitab. Ini beliau ini seorang yang mutafannin ya. Mutafannin yakni mahir dari beberapa fan. Ini meliputi kitab tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, tauhid, tasawuf, nahwu, shorof dan lain sebagainya. Ini yang masyhur ya, banyak sekali dipelajari. Alhamdulillah kita di sini di pondok sini Rahmaniyah ini kita banyak yang dikaji ya. Qatrul Ghoes, ada Muraqil Ubudiyah, Masail Hibat. Terus ada lagi Nihayatul Zen, mengarangi lagi Tausih dan lain sebagainya, banyak sekali. Alhamdulillah kita tabarukan sama beliau dengan kitab-kitab beliau. Beliau seorang yang syahiyan, takiyan, zahidan, mutawadhi'an, yang dermawan, takwa, zuhud, tawadhu. Beliau wafat pada tahun 1314 atau 1897 di Mekah Al-Mukarramah. Jadi umurnya beliau kurang lebih sampai 84 tahun ya. Beliau dimakamkan di Ma'la Jannatul Ma'wa di dekat Sayyidah Nisa Asma bin Abi Bakar As-Siddiq dan dekat makom dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, semoga kita ngaji kitab-kitab beliau ini mendapat barokah dan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. Hadza adapun ini itu syarhun syarah wada'tuhu yang telah mengarang siapa sayahu pada hadza syarah alal kitab atas kitab al-mustamili yang mencakup alal mawa'idhi atas nasihat-nasihat lil alamati dari al-alim al-alama al-hafidh. Ini al-hafidh. Al-hafidh itu orang yang hafal 300.000 hadis. Kalau sekarang banyak, kalau orang yang hafal Al-Quran disebutkan al-hafidh, ini salah kaprah. Seharusnya hamilul Quran. Jadi di Indonesia orang yang hafal Al-Quran al-hafidh. Sebenarnya al-hafidh itu untuk sebutan orang yang hafal 300.000 hadis itu, al-hafidh. Asy-Syaikh Syihabuddin bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i asy-Syahir yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Summal Misri taghammada, semoga melimpahkan pada Syekh siapa Allah melimpahkan birahmatihi dengan rahmatnya Allah. Amin. Ay istajib doa'ana. Amin. Wa samaituhu dan menamai siapa saya pada kitab syarah dinamakan Nasaihal Ibad fi bayani alfadin munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Ini nasihat-nasihat untuk hamba dalam menjelaskan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang memberi peringatan untuk bersiap-siap pada hari kiamat. Wa as'alu dan memohon siapa saya Allah pada Allah Al-Karima yang dermawan. Ayang fa'a semoga bermanfaat bihi dengan kitab, bermanfaat al-muslimina pada orang-orang muslim. Wa yaj'ala dan semoga menjadikan siapa Allah pada sarah atau kitab, dijadikan dahiratan sebagai simpanan akhirat. Ini kalau zahiratan itu simpanan akhirat, kalau dahiratan simpanan dunia. Ila yaumiddini sampai hari kiamat. Amin. Ay istajib doa'ana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu
dan disunahkan apa bismillah, yani baca bismillah inda ibtida'i kulli umurin, ketika memulai setiap perkara-perkara ghairi muhkiratin, yang tidak rendah, yang tidak hina. Jadi apapun, seperti dalam hadis kul amrin dibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au ajdamu. Ini segala perkara yang baik, termasuk kita ngaji ini niati lillahi ta'ala, kalau tidak dimulai dengan bismillah maka bahwa aqta'u, ini terpotong, qillatul barokah, maka sedikit barokahnya gitu. Fa in tarakaha, maka apabila meninggalkan siapa manha pada qiraatu bismillah, ini umpama lupa, di tengah-tengah lupa baru ingat, fi awaliha, di permulaannya umur, ata, maka mendatangkan atau melakukan siapa man biha dengan qiraatul basmalah fi asna'iha, di pertengahannya al-umur. Ini kalau lupa, misalkan makan awalnya lupa basmalah, terus di tengahan baru ingat, ya bacanya dengan biqaulihi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau makan lupa baca basmalah, apapun aja kalau lupa, jadi di tengah-tengah dibaca bismillahi wa fi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah, fi kulli hinin, pada setiap masa, ai zamanin, yakni zaman, setiap zaman, qalla yang sedikit, katanya sebentar boleh, apa zaman, au katsura atau banyak, atau apa zaman, wa auqatin, dan beberapa waktu, wa hiya, adapun auqat itu azminatun, beberapa zaman, mahdudatun yang dibatasi, wa hiya, adapun auqat itu min lafal auqat itu min atfin, dari ataf khosin, yani lafal khos, atau boleh diidhofahkan, boleh min atfi khosin, dari mengatafkan lafal yang khos ala amin, pada lafal yang umum. Itu hina nanti ya. Wassalatu, adapun lafal as-salat al-atfu, yani belas kasih sayang minallahi ta'ala, minallahi ta'ala. Wassalatu, adapun rahmat ta'zim, al-atfu, yani belas kasih sayang minallahi ta'ala, dari Allah, wa min ghairihi, dan selain Allah, ala rasulihi, itu semoga tetap atas utusannya Allah, ila kafatil khalqi, pada seluruh makhluk, asrafi khalqihi, yakni rupanya paling mulia-mulianya makhluk, wa huwa, adapun asyraful khalq itu kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala takdirin awjabathu al-hikmatu, setiap perkara aujada, yang mewujudkan pada ma, siapa Allahu Allah ta'ala, ala takdiran, atas takdir, aujabat hu, yang menetapkan hu, pada takdir, apa al hikmatu, apa hikmah, wal barriyatu, wal barriyat, ya, dan beberapa makhluk, al mahlukati, beberapa makhluk, mutlakon, secara mutlak, au allati, atau perkara fil ardi, yang di bumi, fahiyya, maka adapun al barriyat itu min atfil muradifi, dari mengatofkan lafal yang tunggal makna, muradif sinonim, min atfil khasi, atau mengatofkan lafal yang khas, diatofkan alal ami, atas lafal yang umum. Fa sayyiduna, maka adapun junjungan kami, rupanya Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillahi, itu paling utama-utamanya makhluknya Allah, kulluhum, ya semuanya makhluknya Allah. Jadi afdal paling utama, sayyidul mursalin, sayyidul ajami wal sayyidul arabi wal ajami. Hadhihi adapun ini yang terlintas dalam hati, al mustahdharati, yakni yang terlintas dalam hati, yang hadir fi dhihni, dalam hati. Itu munabbihatun, itu beberapa perkara yang mengingatkan, alal isti'adati, atas siap-siap, li yaumil ma'adi, pada hari kiamat, ai alat ta'ahhubi, yakni siap-siap, li ajli waqtir ruju'i, untuk waktu kembali, ilallahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Jadi nasihat-nasihat ini yakni berupa peringatan untuk siap-siap kembali kepada Allah. Fa inna minha, maka itu termasuk dari al-munabbihat, ay al-munabbihat, apa ma perkara yakunu, yang ada apa ma itu musannan, ada dua, yakni dua unsur, ay zaujaini, sepasang. Wa minha, dan itu termasuk dari ma al-munabbihat itu, ma apa perkara yakunu, yang ada apa ma itu sulasian, tiga unsur, ila tamamil asyrati, sampai sempurnanya 10. Wa jumlatul maqalati, adapun jumlahnya beberapa makalah ini, itu mi'atani 200, wa arba'a asyarata, dan 14. Jadi di sini ada 214 makalah. Rupanya al-ahbaru, beberapa hadis, rupanya itu ada khamsatun wa arba'una, ada 45. Jadi al-ahbaru, adapun beberapa hadis itu khamsatun wa arba'una, ada 45. Wal bawaki, adapun sisanya itu atharun, berupa athar, yakni perkataan sahabat. Wa ana, adapun saya itu al-ana, sekarang itu uridu, menginginkan, menghendaki, siapa saya, at-tabaruka, untuk bertabaruk, bi ityani hadis ini, dengan mendatangkan dua hadis syarifani, yang mulia keduanya, jalilani, yang agung keduanya. Fal hadisul awwalu, maka adapun hadis al-awwal, yang awal itu ajazani, itu mengijazahkan, ini ajastukum biasanya. Ini padaku bihi, dengan hadisul awal, siapa, al-allamatu, Syekhul Muballaghah, orang yang sangat alim, rupanya Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Yani beliau mendapat ijazah meriwayatkan hadis dari Muhammad Khatib Asy-Syami al-Hambali. Wa huwa, adapun Syekh Muhammad Khatib itu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman bin an masyayikhi, dari guru-gurunya Syekh Muhammad Khatib, mutasilan dengan sanad yang mutasil, ila Abi Dzarrin al-Ghifari, sampai pada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhum. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima pada riwayat yarwi, yang meriwayatkan, siapa, nabihu, pada ma an rabbihi, dari Tuhannya Nabi azza wa jalla. Qala ta'ala, yani berupa hadis qudsi, yani hadis yang setara dengan Al-Quran, yang mana diredaksikan oleh Nabi. Qaulnya Allah yang diredaksikan oleh Nabi, itu hadis qudsi. Ya ibadi, qala ta'ala, berkata siapa Allah Ta'ala, Allah, ya ibadi, hai hambaku, inni, sesungguhnya aku itu haram tu, telah mengharamkan, siapa saya, ad-dzulma, pada berbuat aniaya, zalim, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu, dan telah menjadikan siapa saya, hu, pada zalim, bainakum, di antara kalian, dijadikan muharraman,
pada perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling aniaya atau saling zalim siapa kalian. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, kullukum, adapun seluruhnya kalian itu dhalun, orang yang tersesat, illaman, kecuali orang hadaitu yang telah memberi hidayah siapa saya pada man. Jadi kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah gitu. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian nih padaku. Ahdi, maka akan memberi hidayah siapa saya pada kalian. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, kullukum, adapun kalian itu jai'un, semuanya kalian itu jai'un, itu orang yang lapar, illaman, kecuali orang at'amtuhu, yang telah aku beri makan siapa, yang telah memberi makan siapa saya pada man. Jadi kita ya asalnya ya lapar, bisa makan ya karena diberi oleh Allah. Fastat'imuni, maka mintalah makan siapa kalian nih padaku. Ut'imkum, maka memberi makan siapa saya pada kalian. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, kullukum, adapun kalian semua itu arin, itu orang yang telanjang, illaman, kecuali orang kasautuhu, yang telah memberi pakaian siapa saya pada man. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian nih padaku. Aksukum, maka memberi pakaian siapa saya pada kalian. Ya, asalnya kita lahir dengan keadaan telanjang, terus diberi pakaian oleh Allah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu tuhti'una, itu salah kalian atau dosa kalian, melakukan dosa kalian, billaili, di malam hari, wan nahari, dan siang hari, wa ana, sedangkan saya itu aghfiru, akan mengampuni adzunuba, siapa saya adzunuba, pada dosa-dosa, jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian nih padaku. Aghfir, maka mengampuni siapa saya lakum, pada kalian. Sifat rahmatnya Allah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu lan tablughu dhurri, tidak akan bisa mendatangkan kalian durri, pada bahaya padaku. Fatadhurruni, maka datangkanlah bahaya kalian nih padaku, yang enggak akan bisa. Ini diuji oleh Allah ya. Walan tablughu, dan tidak akan mendatangkan siapa kalian, menyampaikan siapa kalian, naf'i, pada kemanfaatan padaku. Fatang fa'uni, maka berilah kemanfaatan nih padaku. Ini bukan berarti Allah lemah ya. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sesungguhnya orang-orang yang awal dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang akhir pada kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin-jin kalian, kanu, itu ada siapa awalakum ila akhirihi, itu ala atqa qalbi rajulin, itu paling takwanya hatinya seorang laki-laki wahidin, yang satu, minkum, dari kalian, mazada, itu orang itu tidak tambah apa dalika, demikian itu atqa qalbi rajulin, fi mulki, menambahi, fi mulki, dalam kerajaanku, syai'an, sama sekali. Jadi kalau Allah nggak butuh ya, pokoknya walaupun kalian itu jahat, paling jahat-jahatnya semuanya, paling pada takwa semuanya, maka
demikian itu enggak menambahi atau tidak mengurangi kerajaan sedikit pun kerajaannya Allah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu, itu ada siapa awwalakum ila akhirihi ala afjari qalbi rajulin, itu paling jahat-jahatnya hatinya seseorang, wahidin yang satu minkum dia antara kalian, mana kosong maka tidak mengurangi apa dari demikian itu afjari qalbi rajulin min mulki dari kerajaanku syai'an sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali baik takwamu, karena takwamu, sholatmu, terus paling jahat-jahatnya ini enggak berpengaruh sama sekali pada kerajaannya Allah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu, itu berdiri siapa kalian, siapa awwalakum ila akhirih fi so'idin pada tempat wahidin yang satu, fasa'aluni, lalu meminta siapa kalian nih padaku, meminta siapa awwalakum ila akhirih ini padaku, fa'ata itu maka memberi siapa aku, kulla wahid pada setiap satu, memberi mas'alatahu pada masalah-masalahnya, kulla wahidin ma pada perkara naqasa yang kurang, ma naqasa maka tidak mengurangi apa dalika demikian itu apa tadi is'al, ini permintaan tadi, mimma dari perkara inti yang ada di sisiku, illa kama yang khusus kecuali sebagaimana mengurangi apa almihiyatu jarum, idza udhila ketika dimasukkan apa jarum, dimasukkan al-bara di lautan. Jadi apa saja baik dari seandainya Allah, seandainya orang-orang yang dahulu sampai akhir manusia dan jin itu meminta pada Allah, itu yang diminta, yang dikumpulkan itu ibarat hanya air yang menempel pada jarum ketika dicelupkan di lautan. Artinya sangat besarnya rahmatnya Allah, itu hanya air yang menempel. Jadi tidak apa-apanya, enggak berpengaruh sama sekali, karena sangat besarnya rahmatnya Allah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, innama hiya, bahwasanya adapun amal itu amalukum, amal perbuatan atau amal-amal kalian, uhsi yang menghitung siapa aku pada amal lakum bagi kalian, summa wafikum kemudian memberi dengan penuh siapa aku pada kalian, iyaha pada amalukum, faman maka barang siapa wajada menemu siapa man khairan pada kebaikan, falyahmad maka hendaklah memuji siapa man Allah pada Allah. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, nikmat dan lain, maka mengucap alhamdulillah. Waman dan barang siapa wajada yang menemukan siapa man ghaira dzalika pada selainnya khair, fala yalumanna maka jangan mencela, jangan sungguh-sungguh jangan mencela siapa man illa nafsahu kecuali mencela pada dirinya man. Ini hadis kursi dari Allah. Wal hadisus sani adapun hadis asani yang kedua, itu ajaza memberi ijazah atau mengijazahkan ni padaku bihi dengan hadis sani siapa al-allamatu, siapa orang yang sangat alim, rupanya Said Ahmad al-Marsifi al-Misri, Ahmad al-Marsifi al-Misri, ba'da an ajaza setelah mengijazahkan ni padaku bihi dengan al-hadis sani
siapa Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i. Ijazahkan an masyayikhi, dari guru-gurunya Syekh Abdul Wahab, musalsalan dengan hadis musalsal, bil awwaliyah dengan awwaliyah, ila Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi, diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi itu qala berkata atau bersabda, siapa Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini hadis musalsal ya. Hadis musalsal itu diberikan Nabi ketika hari raya. Jadi dikumpulkan, sahabat-sahabat kumpul, terus diberi hadis ini. Dan alhamdulillah saya pernah mendapat hadis musalsal ini ketika masih di pondok di sarang, enggak pulang pas hari raya ini. Sanadnya dari Syekhina Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Najih Maimun. Jadi mendapat 3 hadis musalsal. Salah satunya ini, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahmanu, adapun orang-orang yang mengasihi, yani orang yang penyayang. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang penyayang, itu yarhamu, itu menyayangi atau mengasihi, hum pada ar-rahimun, siapa ar-rahmanu, siapa zat yang kasih sayang, siapa Allah zat yang menyayangi. Tabaraka, maha suci siapa Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Irhamu, maka menyayangi. Irhamu, sayangilah. Man, pada orang-orang, fil ardi, yang ada di bumi. Yarhamkum, maka menyayangi, kum, pada kalian, siapa man, yakni malaikat, tentunya malaikat fis sama, yang ada di langit. Boleh menjadi jawab dari jawabul amri, boleh. Terus yarhamu dibaca rofa, menjadi seqatu du'a. Jadi yarhamukum man, jadi semoga mengasihi, kum, pada kalian, siapa man, yani malaikat fis sama, yang ada di langit. Bisa dibaca 2 ya. Yarham jawabnya amar, yani irhamu, terus dibaca rofa menjadi seqatu du'a, semoga gitu. Tapi yang lebih utama itu rofa, ini jumlatun du'a'iyatun gitu. Wal maknanya hadis di atas itu, ar-rahimuna yarhamuhur rahman ila akhiri, itu ar-rahimuna, adapun orang-orang yang penyayang, liman, pada orang, fil ardi, yang ada di bumi, bayannya min adamin, dari adami, yani manusia, wahyawanin, dan hewan-hewan. Jadi menyayangi ya enggak cuma manusia, semuanya, pada hewan. Lam yu'mar, yang tidak diperintah, apa biqatlihi, dengan membunuh hewan, bil ihsani, dengan baik, ilaihim, pada man. Yusinu, itu akan membuat kebaikan, siapa ar-rahmanu, siapa zat yang maha mengasihi, ilaihim, pada man. Jadi orang-orang yang sayang pada penduduk bumi, yang ada yang di bumi ini, ya ketika kita berbuat sayang, maka Allah akan berbuat sayang kepada kita gitu.
Selanjutnya irhamu, sayangilah kalian, man pada orang, tastati'una yang mampu siapa kalian, antarhamu untuk kasih sayang siapa kalian, hu pada man, min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari golongan makhluknya Allah Ta'ala, walau ghairu akilin, walau kana al-khalqu itu ghairu akilin gitu, walaupun atau meskipun itu tidak berakal, yakni ya berupa hewan tadi gitu. Jadi kalau misalkan kalau pada hewan ya contohnya menyembelih hewan itu ya dengan diasah dulu pisaunya supaya tidak menyakiti ketika disembelih. Jadi agama Islam itu agama yang kasih sayang ya. Menyembelih aja harus seperti itu. Ini ada orang-orang yang menganggap bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah pembantaian massal, itu ya namanya pri kehewanan yang sebenarnya itu ya. Ada orang yang seperti itu ketika hari raya itu, ada yang sebagian itu. Jadi menganggap bahwa hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Adha itu dianggap pembantaian massal. Ada yang seperti itu. Ya, orang-orang liberal itu. Gitu. Ini Islam adalah agama yang selamat, agama yang damai, agama yang kasih sayang. Walau ghairu akilin bisyafaqati, dengan kasih sayang, alaihim atas man, yakni makhluk, wa du'aikum, dan dengan doa kalian, lahum pada man, doa birrahmati, dengan mendapatkan rahmat, wal maghfirati, dan maghfirah atau ampunan dari Allah. Ketika berbuat baik terus dengan kasih sayang, dengan doa pada makhluknya Allah, ya yarhamkum, maka mengasihikum pada kalian siapa, al malaikatu, malaikat. Memang bisama tadi itu ya malaikat-malaikat, maka memohonkan rahmat, memohonkan maghfirah kepada kita semuanya gitu. Waman, dan orang, rahmatuhu, yang adapun rahmatnya man, itu man yakni zat ya, itu ammatun, itu menyeluruh atau merata, li ahli samai, pada penduduk langit, alladzina, yakni rupanya malaikat-malaikat, hum, yang adapun alladzina itu aksaru, lebih banyak, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Ya tentu malaikat jumlahnya lebih banyak dari penduduk bumi. Wala yajuzu, dan tidak boleh, li syahsin, bagi seseorang, apa ayat uwa, apa berdoa siapa sahas, li jami'il muslimina, bagi semua umat muslim, bi ghafri jami'i dzunubihim, dengan diampuninya segala dosa-dosanya muslimin. Au yad'uwa, atau berdoa siapa sahas, li fakirin, pada seorang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan semisalnya mendapat 100 dinar. Walaysa lahu jihatun yatasahhalu min hadzalik, walaysa, dan tidak ada lahu itu bagi fakir, apa jihatun, apa arah atau sarana, yatasahhalu, yang menjadikan mudah atau gampang, minha, dari jihad, apa dalika, apa demikian itu, mi'atu dinarin, jadi mendoakan pada fakir miskin
untuk memperoleh atau mendapatkan uang 100 dinar, sedangkan ia tidak mempunyai sarana untuk memperolehnya, kan ya nggak bisa gitu ya. Wa yaqulu, dan berkata siapa man, hadza, adapun ini doa, itu minar rahmati, dari rahmat, bil khalqi, dengan makhluk. Ya annahu, karena sesungguhnya man itu mukhalifun, itu menyelisih atau bertentangan, linususis syar'i, pada nas-nas syariat gitu, atau hukum-hukum syara. Ru'ya, intah. Ru'ya dimimpikan. Ru'ya dimimpikan siapa? Al-Ghazali, Imam Ghazali, dimimpikan fin naumi, dalam tidur. Fakila, maka ditanyakan lahu pada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bik, ma, apa, fa'ala, yang melakukan, siapa? Allahu, Allah, bika, terhadapmu, apa yang dilakukan oleh Allah terhadapmu. Faqala, lalu menjawab siapa? Imam Ghazali, auqafani baina yadayhi, auqafani, mendirikan siapa Allah nih padaku, baina yadayhi, di hadapannya Allah. Waqala, dan berkata siapa Allah li padaku, bima, dengan amal apa, qadamta, datang siapa engkau, alaiya, padaku. Jadi Imam Ghazali ini mimpi dihadapkan oleh Allah, terus ditanya, ma fa'alallah bika, apa yang dilakukan Allah padamu gitu. Terus beliau menjawab, aku dibawa di hadapan Allah, terus ditanya oleh Allah, amal apa, dengan amal apa kamu datang padaku? Terus jawab, fasurtu, kalau menjadi siapa saya, itu azkuru, menyebutkan siapa saya, amali, dengan amal-amal perbuatanku. Disebutkanlah amal-amal ya, alitajud, apapun amalnya Imam Ghazali disebutkan. Faqala, lalu berkata siapa Allah, lam uqbilha, tidak akan menerima siapa saya pada amal. Jadi Allah enggak menerima amal-amalmu. Wa innama qabaltu, dan bahwasanya menerima siapa, qabila ya, qabila yaqbalu, bahwasanya menerima siapa saya minka, darimu, data yaumin, pada suatu hari, nazalat, menghinggap, apa, dubabatun, apa, lalat, ala midadi qalamika, pada tinta penamu. Ini ya, mungkin ketika beliau mengarang, itu ada lalat yang menghinggap di tintanya beliau. Litashroba, untuk minum apa, dzubab, lalat tadi, minhu, dari midadi qalamika. Wa anta, sedangkan engkau itu taktubu, menulis siapa engkau, fatarokta, lalu menghentikan, membiarkan, meninggalkan siapa engkau, alkitabata, menulis, pada menulis. Jadi ketika ada lalat tadi itu menghinggap, pas Imam Ghazali itu sedang menulis, terus beliau berhenti nulisnya, terus membiarkan lalat itu minum karena kehausan tadi ya. Hatta akhadta, sehingga mengambil siapa engkau, hadha, pada bagiannya dzubabah, yakni lalat tadi. Demikian itu rahmatan, karena kasih sayang, biha, dengan dzubabah. Masya Allah. Summa qala, kemudian berkata siapa Allah Ta'ala, amdu, langsungkanlah atau tetapkanlah, bi abdi, dengan hambaku, ilal jannati, ke surga. Ini gini ya. Jadi wali-wali Allah itu dicintai Allah, disenangi Allah, itu karena sifat rahmannya, rahman,
atau kasih sayangnya kepada makhluknya Allah. Itu seperti Khalilullah, kekasih Allah dulu ya. Sebab salah satu beliau dijuluki Khalilullah itu juga karena beliau itu kalau makan itu harus ada yang menemani makan gitu. Kalau kita ya malah menyendiri ya, kadang-kadang sifat manusia itu keluar pelitnya ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu nggak makan nggak minum kecuali ada yang barengi makan sama beliau, bahwa sampai-sampai beliau itu berjalan beberapa kilo, 1 kilo 2 mil 1 mil 2 mil itu hanya untuk mencari orang untuk menemani makan sama beliau. Itu ada 3 perkara yang menyebabkan beliau disebut Khalilullah. Salah satunya itu ya sifat rahmatnya Allah, dermawan sakhanya beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu banyak sekali cerita-cerita seperti ini ya, yang berdasarkan bukan amaliyahnya wali-wali Allah itu masuk surga, tapi sifat sahoknya, sifat kasih sayangnya terhadap makhluknya Allah. Itu jadi Imam Ghazali jelas-jelas ahli ibadah tentunya, tapi memang masuk surga itu hak prerogatifnya Allah. Dan Imam Ghazali itu di dalam riwayat mimpi tersebut itu karena kasih sayangnya terhadap lalat. Ya kepada binatang apapun saja kalau kita kasih sayang, walaupun pada anjing sekalipun kita pun harus itu ya. Seperti ceritanya orang pelacur itu yang pernah dengar dari Gus Baha dulu pernah cerita ya, ada seorang pelacur lewat malam-malam itu ada sumur, di dalamnya itu ada anjing yang sedang kehausan, melet-melet, kelihatan sangat haus sekali. Terus si pelacur itu turun mengambil turun ke sumur mengambil air, diambil dengan sepatunya, mungkin sepatu kayak slop mungkin itu, diambil air ke dalam sumur itu terus diminumkan kepada anjing itu. Nah, sebab rahmatnya Allah dengan amal yang kasih sayang pada anjing sekalipun, itu wanita pelacur itu, wanita malam itu mendapat rahmat dari Allah sehingga masuk surga sebab amalnya seperti itu. Makanya kita pada orang-orang yang ahli maksiat ya nggak boleh menjustis, nggak boleh menghukumi, menilai ibadah amalia orang lain. Kita juga hanya bisa mendoakan supaya mendapat rahmat, mendapat ampunan, mendapat hidayah dari Allah. Itu jangan malah dijauhi, jadi doakan itu ya. Makanya kalau ulama-ulama kita ya ada yang seperti itu, mendekati dengan cara seperti itu. Orang-orang datang ke klub-klub malam misalnya ya, kalau berteman dengan orang ahli maksiat ya nggak boleh, tapi kalau membimbing ya boleh gitu. Tapi kalau kita belum bisa makom seperti itu sih ya jangan. Kalau malah datang ke situ malah ikut campur dalam kemaksiatan ya naudzubillah min dzalik gitu. Sampai mana tadi? Ya. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya lafal yarhamkum riwayatani, adapun 2 riwayat rupanya al-jazmu dibaca jazm,
ala annahu bahwa sesungguhnya lafal yarhamkum itu jawabul amri, itu menjadi jawabnya amar, yakni lafal irhamu man fil ardi yarhamkum, yang dibaca jazm karena menjadi jawabnya amar. Terus riwayat yang kedua warraf'u, dan dibaca rofa, ala annahu bahwa sesungguhnya lafal yarhamkum itu jumlatun du'a'iyatun, itu jumlah du'a'iyah, yaitu kalimat du'a'iyah. Jadi yarhamukum itu ya, yarhamu man fil ardi yarhamukum, semoga mengasihi kum pada kalian, man siapa malaikat-malaikat fis sama'i yang di langit. Wa huwa adapun ar-raf'u, yakni dibaca rafa yarhamukum, itu aula lebih utama. Ini terserah, kalau kamu bisa baca kitab dibaca dua bisa, tapi yang penting tahu alasannya gitu. Jadi jangan dibaca sukun semuanya, ini dibaca apa jazm, bukan waqaf itu gitu. Jadi kalau orang ahli nahwu ya bebas, terserah. Babul kalam dibaca baba boleh, babi boleh, terserah, yang penting tahu alasannya ya, pentakdirannya harus tahu gitu. Lianna du'aahu, karena sesungguhnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghairu mardudin, itu tidak ditolak, tidak akan ditolak. Pasti doanya Nabi itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan ditolak oleh Allah, pasti diijabahi oleh Allah, karena beliau itu adalah kekasihnya Allah. Wa min asbabi husnul khatimati, dan itu termasuk dari sebab-sebab husnul khatimah. Nas'alullaha husnaha. Jadi kalau ada lafal khatimatun, kita berdoa, disunahkan untuk berdoa supaya mendapatkan husnul khatimah. Al-muwadhabatu, adapun melanggengkan ala hadza du'ai, pada doa ini. Wa huwa, adapun hadza doa itu Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sering-sering baca doa ini supaya kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Ya, membiasakan, melanggengkan membaca doa ini. Allahumma, maknanya Allahumma ya Allah, akrim, muliakanlah hadhil ummata, pada umat ini, yani umat Muhammadiyah, yani umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijamili awaidika, jadi dengan sebaik-baiknya atau dengan baiknya atau kebaikan imbalanmu. Jamak dari aidah, imbalan atau pendapatan, royalty kalau di kamus, imbalan pahala. Bijamili awaidika, dengan baiknya imbalanmu atau pahalamu, fiddara ini di dunia dan akhirat, ikraman, karena memuliakan, liman pada orang, ja'alta, yang telah menjadikan siapa engkau, ha, pada umat, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya muliakanlah umat Muhammad ini dengan kebaikan pahalamu di dunia dan akhirat, sebagai penghormatan bagi orang-orang yang menjadi umatnya. Itu artinya. Wa minha, dan itu termasuk dari asbabu husnul khatimah. Itu al-muwadhabatu, adapun membiasakan atau melanggengkan ala hadzal du'ai, pada doa ini, melanggengkannya baina sunnatis subhi, di antara salat sunnah subuh, wa fardhihi, dan fardunya subuh.
Jadi termasuk ini diamalkan sering ya, dibuat doa. Jadi dibaca di antara sholat sunnah subuh, jadi sholat subuh sunat subuh dulu, dan fardunya ini dibaca Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Itu dibaca di antara sholat subuh dan sholat qobliyah subuh, itu ya. Ini kalau di istiqomahkan, dilanggengkan, insyaallah mati husnul khotimah. Nasallallahu husnaha. Wa huwa adapun ad-du'a itu Allahumma, maknanya Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni li ummati sayyidina, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah irham, semoga mengasihi ummata sayyidina Muhammad, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ustur, tutuplah kekurangan atau kesalahan umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ujbur, tamballah atau damaikanlah ummat sayyidina Muhammad, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah aslih, baguskanlah ummat sayyidina Muhammad, ini pada amal-amal ibadah-ibadah umatnya junjungan kami Muhammadin, rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah afi, sejahterakanlah ummata sayyidina Muhammadin, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ihfad, jagalah ummata sayyidina Muhammadin, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah irham, kasihilah, sayangilah umat sayyidina Muhammad, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan dengan kasih sayang, rahmat amatan yang menyeluruh, ya rabbal alamin, wahai zat yang memelihara alam semesta. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li ummati sayyidina Muhammadin, pada umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghfiratan dengan maghfirah, dengan ampunan, amatan yang menyeluruh, merata, ya rabbal alamin, wahai zat yang memelihara semesta alam. Allahumma ya Allah farrij, lapangkan rezeki dan lain sebagainya, an ummati sayyidina Muhammadin, dari umatnya junjungan kami rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farajan dengan kelapangan ajilan yang luas, ya rabbal alamin, wahai zat yang memelihara semesta alam. Wa min hadan, itu termasuk dari asbabu husnul khatimah, itu mulazamatu hadzal du'a, itu melazimkan atau membiasakan doa ini, wa huwa
Adapun doa itu ya Rabba kulli syai'in bi qudratik ala kulli syai'in. Makna ya Rabba kulli syai'in, wahai zat yang memelihara segala sesuatu, bi qudratika dengan kekuasaanmu, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Ighfir, ampunilah li padaku, kulla syai'in pada segala sesuatu. Apa aja pokoknya diampuni oleh Allah, minta diampuni oleh Allah, minta maghfirah pada Allah. Wala tas'alni, dan janganlah engkau tanyakan nih padaku, an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Wala tuhasibni, dan janganlah engkau menghisab nih padaku, yakni menghitung amal-amalku, fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wa'atini, dan berilah nih padaku kulla syai'in, pada segala sesuatu. Termasuk doa ini dibaca supaya kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Yani ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in, ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulli syai'in indaha wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan barokah dari kitab ini, mendapatkan husnul khatimah ketika meninggalkan dunia. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.